Shalom saudara, kita bertemu lagi dalam season tentang mendidik anak. Di bagian kedua ini kita akan berbicara tentang luka batin yang dialami oleh anak-anak. Dan itu kadang terjadi efek daripada hal itu yang dialami, dia mengalami kekerasan terhadap temannya ataupun yang lainnya dan juga kepada orang tua. Namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu menyerahkan waktu ini dalam membicarakan tentang luka batin yang dialami oleh anak-anak sehingga kehidupan mereka menjadi kacau balau. Tuhan pimpin kami dalam acara ini dan kiranya hal ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang hal ini. Ada banyak sekali anak-anak di dalam hidup mereka. Ketika mereka bergaul, tiba-tiba mereka menjadi orang yang seperti liar ataupun melakukan kekerasan terhadap temannya. Bahkan mungkin di dalam rumah kepada orang tuanya, dia bertindak hal-hal yang tidak benar dan juga membantah dan tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Namun ternyata setelah kita tahu ternyata dia mengalami luka batin yang tidak disampaikan kepada siapapun juga. Karena itu saudara, saat ini kita akan bincang-bincang tentang hal itu. Penyebab-penyebab luka batin yang dialami oleh anak-anak. Sekarang ada Pak Sahat yang kita akan dengarkan. Bagaimana menurut Pak Sahat kira-kira anak-anak yang mengalami luka batin, Pak? Dalam gereja juga kita lihat, dalam pergaulan mereka banyak sekali sehingga mereka sering dicap dasar anak nakal, tidak tahu diri. Padahal sebenarnya mereka mengalami sesuatu yang mereka sembunyikan, ada terpendam seperti itu. Bagaimana Pak Sahat? Iya, kalau berbicara tentang luka batin, namanya juga luka ya. Luka itu biasanya menyakitkan dan luka itu bisa muncul kecenderungan mulai dari anak-anak, mulai dari kecil. Jikalau di season pertama kemarin kita berbicara tentang mempersiapkan anak dari sedini mungkin, di dalamnya ada kasih dan juga pendidikan. Ya. Tetapi sebenarnya banyak juga anak-anak yang diperlakukan oleh orang tua yang menurut orang tua tindakannya itu benar. Tetapi bagi si anak itu satu hal yang sangat melukai. Dan itu terus-menerus tersimpan. Karena disebut luka batin, yaitu luka yang paling dalam di dalam dirinya, di dalam pribadinya. Sebab-sebab daripada orang anak-anak mengalami luka batin itu banyak. Setiap anak-anak berbeda. Setiap keluarga juga berbeda. Tetapi secara umum, secara mendasar, terjadinya luka batin itu adalah karena dimulai dari kandungan, di mana kehadiran si anak itu tidak diinginkan, tidak disambut dengan baik. Bisa jadi tidak diinginkan itu misalnya hasil daripada perjinahan. Misalnya hasil dari
pemerkosaan, misalnya hasil dari belum waktunya menikah, belum waktunya untuk mengharapkan kehadiran anak, dia sudah lahir duluan. Ya. Bisa juga karena misalnya sudah KB, anak sudah banyak, tiba-tiba hamil lagi. Ya. Kecolongan ya Pak ya. Istilah orang kecolongan. Kecolongan ya. Kadang-kadang hal seperti ini ketika anak itu mulai menginjak agak remaja atau pra-remaja, dia mendengar itu bisa merasa luka. Atau juga si orang tua ketika menolak ini, kemudian dia lahir, perlakuannya menjadi kasar. Karena sudah merasa dari awal tidak menginginkan kelahiran daripada si anak ini. Ini memang persoalan yang salah satu yang paling sulit diobati. Apalagi sampai misalnya mengalami yang namanya cacat fisik atau cacat mental. Misalnya terjadi perzinahan, kemudian minum obat-obatan untuk menggugurkan. Efek daripada obat-obatan menggugurkan itu adalah bisa cacat mental, cacat fisik. Seperti itu. Sudah berusaha digugurkan, ternyata tidak gugur-gugur. Sementara dia sudah minum obat. Efek daripada tindakan ini dalam sekali bagi si korban, bagi si anak. Jikalau ini dia tahu, setelah dia mulai misalnya mengerti bahasa, mendengar dari orang, dari kakeknya mungkin, dari tetangganya, bahwa dia awalnya adalah anak yang ditolak, itu rasa marah, rasa benci kepada orang tua sangat dalam. Itu pasti, betul ya. Rasa marah dan rasa benci kepada orang tua itu bagi dia sangat sulit menerima, apalagi yang menyebabkan dia cacat fisik. Ya. Jadi karena itu bagi muda-mudi, bagi orang-orang berpacaran, janganlah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks, karena itu tidak baik. Efeknya itu sangat dalam. Ya. Walaupun orang berkata bisa menggunakan alat kontrasepsi, bisa menggunakan misalnya obat-obatan, bisa menggunakan kondom, tetapi kenyataannya banyak sekali yang kecolongan yang mengakibatkan pengguguran. Dan sering kita mendengar anak hasil perzinahan itu lahir di kamar mandi, lahir langsung dibuang dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Karena itu jangan melakukan hubungan seks yang tidak baik di luar daripada pernikahan. Yang berikutnya, selain ditolak itu tadi, yaitu di dalam rumah tangga itu kecenderungan adalah si orang tua walaupun berbeda-beda tiap suku,
melakukan pilih kasih antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sering melakukan perbedaan. Anak yang pinter, anak yang kurang pinter, daya tangkapnya yang cepat dengan yang tidak cepat, orang tua juga sering akhirnya mengatakan, bodoh, lihat adikmu atau lihat abangmu, lihat kakakmu. Nah, itu membeda-bedakan. Oh, jadi hal itu bisa juga membuat luka batin di dalam diri anak-anak ya Pak? Jadi ketertolakan, dibanding-bandingkan. Iya. Si anak misalnya paling besar nilainya 8, 9, 10. Anak kedua nilainya untuk 7 saja susah. Anak yang besar tanpa disuruh kerja. Anak yang nomor 2 kalau nggak dilibas, dipukul, tidak mau buat apa-apa. Ini masalah besar, ya, masalah besar. Ya. Efeknya apa? Kalau beli pakaian, si nomor 1 harganya misalnya 300.000, si nomor 2 misalnya 100.000 atau sebaliknya. Jadi orang tua kalau senang kepada si A, dia kasih semua waktu, dia kasih kebebasan. Anak si B, dia kekang, dia memberi setengah hati. Hal ini bisa terjadi berakibat bahaya bagi si anak, terutama bagi anak yang selalu merasa dianaktirikan atau seperti anak yang dinomor duakan. Dibeda-bedakan dalam hal misalnya hadiah kepada anak yang paling disayang diberi yang paling mahal. Sementara anak ini tadi mungkin sering menjengkelkan, diberi yang murah-murah. Bagi anak ini yang diperlakukan begitu, dia menyimpan. Mungkin pada saat kecil dia tidak bisa melawan, tidak bisa. Dia tidak berontak, dia takut. Apalagi melihat bapaknya misalnya sangar begitu atau ibunya sangar. Dia tidak mau melawan, tetapi dia simpan. Tetapi itu disimpan terus di dalam dirinya. Dan itu sangat bahaya. Kemudian misalnya melihat dari sisi tubuh. Misalnya anak perempuan ada 2. Yang paling besar lebih cantik daripada yang lebih kecil. Yang lebih besar lebih pintar daripada yang lebih kecil. Kemudian dari sisi fisik dan kepintaran, si besar ini kan punya kelebihan daripada si nomor 2 atau sebaliknya. Yang benar itu kan yang mesti ditolong adalah anak yang nomor 2 ini, yang kurang beruntung ini. Karena si nomor 1 misalnya dari luar dia sudah banyak sanjungan. Dari teman-temannya sudah banyak dia sanjungan. Oh hebat, oh pinter, oh cantik. Si 2 ini boro-boro mau dibilang cantik. Bahkan dibilang jelek, bodoh. Di luar dia sudah mengalami tekanan itu. Kemudian kadang-kadang orang tua juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama.
Kalau ini ada, disimpan, ini disimpan, tersimpan. Efeknya apa? Dia bisa menjadi minder, dia menjadi sakit hati. Yang tadinya mengalami begini kesusahan itu kan kita yang harus menolong dia. Justru kita ikut, bodoh lihat kakakmu, jelek lihat kakakmu. Nah itu menambah beban dia. Menambah beban seperti ini yang biasanya dia akan mencari pelampiasan. Dia akan marah dan akan menyimpan itu di dalam dirinya. Dan itu sebenarnya sangat bahaya. Merasa tertolak, kemudian merasa dipilih kasih. Ya, dipilih kasih itu yang sudah saya jelaskan tadi, perlakuan-perlakuan yang tidak berimbang. Memang kadang-kadang di dalam hati orang tua dan kepada siapapun, kalau melihat anak lebih cantik atau lebih ganteng, melihat yang satu lebih bodoh atau lebih jelek misalnya, yang satu selalu menyenangkan orang tua, apa saja yang disuruh orang tua diikuti. Yang satu ini apa saja disuruh orang tua melawan, memberontak. Nah, ini kadang-kadang orang tua memang selalu pro kepada si paling besar. Yang benar itu tidak boleh seperti itu. Justru sama-sama akan menolong dia. Karena dia harus dibutuhkan. Si B tadi, si anak yang mengalami kekurangan itu harus ditolong, harus diangkat, harus dibantu, bukan digojlok, ditekan, tapi dia diangkat. Orang tua harus melawan dirinya, melawan keadaan pemberontakan di dalam dirinya, bahwa ini anak yang seperti ini harus diangkat. Justru dia harus ditolong sangat intensif, penting sekali. Supaya dia tidak makin terpuruk dan dia tidak makin merasa dibuang atau merasa tidak beruntung. Karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengalami, anak-anak yang mengalami seperti ini, akan selalu berpikir betapa malangnya nasibku, betapa susahnya nasibku, betapa sedihnya, kenapa aku tidak seperti kakakku. Itu sering terjadi. Kadang-kadang si kakak pun, ini contoh saja ya, bisa terbalik ya, bisa si kakak seperti itu atau si adik seperti itu, bisa terjadi. Ini hanya contoh saja. Kadang-kadang si kakak yang sudah tersanjung terus, sudah merasa hebat terus, sudah dinomorsatukan terus, kadang-kadang dia pun makin tinggi, makin ikut melecehkan si adiknya, atau mungkin dia merasa sudah superior, sangat hebat. Dan kadang-kadang kedua hal ini berakibat mereka tidak akur, kakak adik tidak akur. Yang berikutnya adalah si kakak ini bisa menjadi tambah gak karu-karuan. Kenapa? Kecenderungan anak-anak selalu dianggap nomor satu, dianggap selalu paling hebat, dianggap selalu paling cantik, dianggap si anak itu bisa suatu saat dia tidak akan terkontrol. Emosinya tidak terkontrol. Kenapa? Karena selalu disanjung, selalu menjadi yang disebut dengan terbaik begitu. Jadi hal ini tidak boleh terjadi. Luka-luka seperti itu harus dihindari, karena ini nanti akan terjadi pemberontakan setelah dia remaja atau dia menjadi dewasa, akan memberontak. Baru yang ketiga adalah tentang apa?
kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu ada dua. Kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik itu apa? Anak disuruh cuci piring misalnya, contoh. Kemudian karena dia belum pengalaman, habis sabun. Padahal yang dicuci baru beberapa biji. Atau habis air. Atau piringnya jatuh pecah. Kadang-kadang orang tua bilang, bodoh kau. Itu saja tidak bisa. Bodoh sekali. Di mana otakmu? Masa cuci piring saja? Tidak bisa. Itu kekerasan mental namanya. Padahal si anak kan belum tahu apa-apa. Dia kan masih kecil. Beda kalau sudah besar, sudah sering melakukan itu saja bisa kita bilang, kok bagaimana? Itu saja tidak bisa dikerjakan, sudah sering. Nah, itu kan kalau sudah besar sering melakukan itu namanya kelalaian. Kelalaian. Kalau anak-anak tidak biasa melakukan itu, dibentak, dimarahi, itu namanya kekerasan mental, ya, kekerasan psikis. Itu berbeda, ya, berbeda sekali. Atau kalau sudah diingatkan besok-besok, ini udah tekanan mental ini, tekanan psikis. Dia mencuci piring lagi, piringnya jatuh, pecah. Datang sudah dibilang kau bodoh, diambil rotan, dipukul lagi. Nah, itu tidak bisa, tidak baik. Itu menyebabkan anak itu menjadi luka. Bukan hanya luka di batinnya, dia juga akan menjadi mentalnya lemah. Yang menyebabkan dia juga akan menjadi takut melakukan sesuatu untuk bisa timbul kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, piring pecah, jatuh pecah, hanya disuruh. Orang tua banyak salah di sini. Kenapa? Ya, porsi anak-anak dengan porsi orang dewasa kan berbeda dalam menangani banyak hal. Termasuk misalnya membersihkan rumah, termasuk misalnya menjaga adiknya. Ya, kadang-kadang kan orang tua, ayah ibunya pergi atau sibuk, suruh jaga adiknya, bikin kekacauan anak adik si ini. Nah, itu. Kadang-kadang orang tua menjadikan anak itu tidak sesuai dengan porsinya. Tidak sesuai dengan porsinya itu apa? Anak-anak melakukan kesalahan tidak boleh. Nilai rendah langsung dibilang bodoh. Lihat tetangga kita nilainya 9-10. Otakmu di mana? Nah, itu lama-lama anak itu bisa menyebabkan dua hal. Menjadi down sekali, atau dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan sikap dendam, sikap amarah. Dan kita tidak mau yang dua-dua itu terjadi bagi anak. Karena itu akan membawa dia yang tidak baik. Kekerasan fisik itu tidak baik. Karena anak-anak itu seperti yang saya katakan kemarin itu, kalau kita ajak dia berpikir seperti orang dewasa berpikir, maka pemahamannya akan menjadi seperti orang dewasa. Kalau kita melihat dia fisiknya memang anak-anak, kita suruh dia mengangkat beban yang berat, pasti akan menjadi masalah. Ya. Kita suruh dia bekerja seperti orang dewasa, kita suruh dia bertanggung jawab seperti orang dewasa, itu kurang pas. Karena itu anak-anak itu harus diberikan tanggung jawab,
harus diberikan disiplin sesuai dengan tingkat umurnya. Tingkat perkembangan fisiknya dan tingkat perkembangan mentalnya. Tingkat perkembangan pendidikannya. Tingkat perkembangan lingkungan pergaulan dia. Jadi harus. Ya. Jadi orang tua itu sungguh-sungguh mengangkat, mendorong dan membawa anak kepada tingkat yang sesuai dengan porsi dia. Saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan anak-anak itu nakal. Saya tidak setuju mengatakan anak-anak itu bandel tak terkontrol. Apa sebabnya itu? Karena mereka itu nakal atau tidak terkontrol, paling banyak itu disebabkan perilaku orang tua yang tidak memahami cara mendidik anak sebenarnya. Banyak orang hanya menyalahkan anak itu tanpa melihat daripada perkembangan daripada anak. Anak itu sebenarnya kalau dapat dipahami, anak itu pun akan dapat memahami orang tua. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang mereka mengerti apa yang kita kehendaki tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan. Saya punya 2 anak laki-laki. Saya belum pernah pukul mereka itu dari lahir sampai sekarang. Satu sudah kelas 3 SMP mau masuk SMA, satu kelas 6 SD mau masuk SMP. Enggak pernah saya pukul. Enggak pernah. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya hak untuk dipukul. Kenapa mereka tidak punya hak untuk dipukul? Karena perilakunya memang tidak ada sesuatu yang membuat saya punya alasan untuk memukulnya. Apakah mereka pernah bikin kesalahan? Oh, banyak sekali. Bikin rusak? Oh, banyak sekali. Alat-alat saya banyak hilang, anak-anak bikin. Pernah suatu ketika saya mengecat di dalam, ngecat rumah. Saya ada cat masukkan di 2 ember. Ya. Tiba-tiba si anak kecil saya ambil kuas, kemudian dia ambil ember, dia cat di luar. Dia cat warnanya itu berbeda dan rusak. Menurut saya rusak. Kan di luar akhirnya aduh bagaimana cat yang berbeda. Tetapi dengan bangga dia datang ke dalam dan dia panggil bapaknya, "Pak, aku sudah ngecat." Dia cat di luar. Memang otak saya bilang aduh, hati saya aduh. Tapi saya tidak marah. Terus apa yang Bapak lakukan terhadap anak itu? Justru saya ambil lagi cat yang lebih bagus. Oh. Saya bawa ini begini, ini caranya. Justru saya ajari. Saya kasih lebih banyak lagi dia. Setelah itu besoknya saya cat ulang. Tetapi kan bagi si anak bangga karena dia tidak tahu membedakan mana yang benar karena waktu itu dia kecil. Dia tidak tahu membedakan benar atau salah. Tetapi dia ingin mencontoh bapaknya. Ya, dia punya niat ingin membantu. Saya tidak marah. Bahkan saya fasilitasi. Ya, itu contoh. Begitu juga si sulung yang paling besar. Mengalami hal yang sama. Dia ingin A, saya ingin B, dia ingin A, saya ingin B, atau sebaliknya. Sering terjadi begitu. Apakah saya langsung bentak, apakah saya langsung marahi? Tidak. Saya belajar memahami apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan. Kemudian kalau menurut saya itu salah, baru diluruskan.
diluruskan. Contohnya kepada anak si sulung. Sekarang itu remaja-remaja, pra-remaja naik motor nggak karu-karuan. Kadang-kadang dilarang orang tuanya curi-curi. Ya. Kalau saya selalu komunikasi. Kamu membawa motor tujuannya apa? Resikonya apa? Akibatnya apa? Jadi diberitahukan semua. Efeknya apa kalau naik motor umur begini, resikonya apa. Tetapi walaupun begitu, dalam kesempatan-kesempatan bagaimana saya arahkan supaya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan. Jadi kebutuhannya untuk bergaul dengan temannya. Ya orang tua antar bertemu dengan orang-orang. Orang tua fasilitasi, diantar. Memang capek orang tua, iya. Tetapi kan ini kan demi keselamatan si anak. Sehingga si anak tidak ngotot. Karena si anak juga tidak merasa bangga sudah bisa bawa motor karena umurnya belum cukup. Kenapa? Karena dia sudah memahami bahwa tidak ada yang dibanggakan untuk hal-hal yang negatif begitu. Itu contoh. Banyak hal contoh yang dihadapi sehari-hari. Tetapi misalnya dalam hal melakukan kegiatan ekstrakurikuler di luar daripada kegiatan sekolah. Kita fasilitasi alat musik. Apakah kita paksa mereka untuk belajar musik? Tidak. Tetapi kita selalu beri wawasan, beri pandangan, dan itu tidak boleh sekali dua kali. Kita beri dorongan. Sedapat mungkin kita memberi contoh. Ya. Karena contoh daripada orang tua itu sangat penting untuk diteladani daripada anak-anak. Kita beri contoh. Kita melihat ada waktunya untuk mereka mengerjakan itu dengan baik, tetapi tanpa paksaan. Memberi gambaran bahwa kalau ada kamu anak orang mampu, kenapa kamu tidak mampu? Kalau anak ini apa, di mana salahnya? Dipecahkan bersama. Apa masalahnya? Sehingga tidak harus kita paksa atau kita pukul atau kita maki bahwa kamu bodoh, kamu ini. Tidak perlu seperti itu. Pelan tapi pasti dan diberi jalan, diberi petunjuk, diberi contoh-contoh, sehingga otaknya, matanya menerima dan melihat. Karena bagi anak-anak tidak kita beri contoh, dia susah. Contoh bermain keyboard di gereja misalnya. Bagi anak-anak mungkin berpikir itu pekerjaan orang dewasa. Padahal anak-anak bisa. Sehingga kita kasih contoh, ini loh banyak anak-anak. Sekarang zamannya ada teknologi. Kita kasih tunjuk YouTube-nya, link-nya. Ini loh anak-anak bisa. Kamu dengan dia tidak ada kelebihannya. Tidak ada kekurangannya. Sama. Hanya dia membutuhkan waktu latihan lebih banyak. Nah, sekarang apakah kamu bisa melakukan itu? Dengan dorongan-dorongan, arahan begitu, maka anak itu mencari. Kemudian
Sekarang contoh anak saya paling besar itu sudah bisa melayani saya, membantu untuk bagian keyboard. Si anak kecil itu juga sudah bisa membantu saya di main drum. Luar biasa ya. Padahal mereka masih sangat muda. Masih sangat muda, masih kecil. Bahkan di bagian teknologi. Kenapa? Karena anak itu yang saya selalu katakan, membawa mereka berpikir besar walaupun fisik mereka masih kecil. Jadi jangan kita mengatakan enggak bisa karena anak-anak, enggak bisa. Enggak bisa. Buat ini anak-anak zaman sekarang tingkat kecerdasannya jauh lebih hebat ya. Karena itu yang disebut dengan zaman apa itu? Zaman milenial. Ya, zaman milenial. Zaman serba cepat. Jadi saya tidak mau membandingkan mereka dengan orang-orang, misalnya tetangga, misalnya orang-orang hebat, enggak. Tapi kalau ada orang hebat, saya selalu mendorong mereka bagaimana bisa apa yang dilakukan orang itu sehingga dia bisa hebat. Sehingga dengan sendirinya dia terdorong untuk melakukan tanpa paksaan. Itu. Ya, benar sekali ya. Itu yang Bapak sudah lakukan terhadap anak Bapak ya luar biasa. Kemudian kita kembali lagi dalam hal kekerasan fisik atau kekerasan mental. Di dalam pelajaran, saya selalu bilang kepada anak-anak saya tidak bangga kalau belajar untuk mencapai ranking 1, 2, 3. Karena dapat ranking 1, 2, 3 bagi saya bukan itu tujuan. Tetapi apa? Apakah kamu sudah melakukan sesuatu itu dengan maksimal? Itu contoh. Tapi biasanya Pak, itu kebanggaan orang tua kalau anak-anak itu juara. Kira-kira menurut Bapak? Karena kebanggaan bagi orang tua benar, tapi penyiksaan bagi anak untuk apa? Oh begitu. Enggak ada guna. Orang tua bangga, tapi anak tersiksa mengejarnya untuk apa? Ya kan? Sementara kita berharap anak itu mengerjakannya dengan tanggung jawab, dengan maksimal. Kita bangga juara 1 dia. Kalau dia juara 10 kita tidak bangga, itu salah. Kenapa? Karena kita selalu menganggap anak kita lebih hebat dari anak orang lain. Itu kan namanya sudah kategori persaingan. Anak orang sudah makan vitamin dari kecil, makanan yang enak. Anak kita makan misalnya yang enggak bergizi. Kemudian kita berharap anak orang itu sudah terlatih dari kecil, sudah ada guru lesnya dari kecil. Kita tidak pernah. Tiba-tiba kita berharap juara 1, ya enggak adil kan? Iya. Karena di sana juga persaingan, di sini juga persaingan. Jadi kalau dia tidak bisa mengalahkan orang lain, saya marah enggak. Saya akan menjadi marah jikalau tidak menggunakan waktu dengan benar, tidak belajar dengan benar sesuai dengan kapasitas dia. Jadi kapasitas anak itu penting, ya, kapasitas dia penting sekali. Karena kita menyadari ada anak yang sangat cepat sekali nangkap. Nggak usahlah jauh-jauh. Saya untuk menghafal bahasa Ibrani saja dulu nggak bisa-bisa. Bahasa Inggris juga nggak bisa-bisa. Tapi ada orang mendengar saja, melihat saja sudah langsung bisa. Ya nggak bisa. Orang tua langsung paksakan itu aja bisa, kamu kok nggak bisa? Nggak bisa. Orang kapasitas, otak kanan, otak kiri. Nah itu orang tua harus menyadari itu.
Ada orang memang pinter sekali, cerdas sekali. Ada orang yang tidak pinter, dalam artian lambat menangkap. Maka kita sebagai orang tua mendorong mereka adalah melakukan maksimal potensi dirinya. Itu yang perlu kita dorong. Sehingga kalaupun dia nggak juara 1, nggak juara 5, nggak masalah. Kita enjoy saja masalah itu. Karena saya tidak butuh piala. Yang saya butuh adalah bagaimana dia menggunakan potensi dia dalam belajar, bagaimana dia menggunakan potensi dia dalam ekstrakurikuler itu. Ekstrakurikuler itu apa deh, Pak? Di rumah, di lingkungan masyarakat itu. Sehingga kita tidak mengejar harus yang wah-wah, tetapi bagaimana dia bisa menikmati di rumah, menikmati di sekolah, menikmati di lingkungan, walaupun kembali tidak sempurna, karena lingkungan sekolah dia akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda budaya, berbeda karakter, berbeda jenis kelamin, berbeda tingkat sosial ekonominya. Di lingkungan juga dia menghadapi hal yang sama. Sehingga di luar dia merasa susah, di lingkungan dia susah, diharapkan di rumah dia tidak juga susah. Begitu. Di rumah dia tidak susah. Iya, di rumah juga dia tidak merasa susah. Karena itu kita bagaimana membuat senyaman mungkin, dan itu peranan ayah dan ibu. Yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu tentang apa? Diusir. Memang itu sesuatu yang hal yang membekas. Tertolak itu sudah parah. Diusir juga itu menjadi masalah. Karena apa? Banyak orang tua mengusir anaknya dari rumah karena kenakalannya, karena kesalahannya. Ya. Walaupun sebenarnya orang tua tidak tahu sumber masalah itu di mana. Orang tua hanya melihat dia tidak menurut, dia melawan saja kerjanya, tidak menyenangkan, akhirnya diusir. Itu bagi anak itu luka yang sangat dalam, dan itu tidak boleh ada di dalam rumah tangga. Jadi akibat-akibat seperti yang saya katakan tadi, ditolak, kemudian kekerasan fisik, kekerasan mental, kemudian diperlakukan tidak adil, selalu dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan, selalu dilakukan tekanan psikis. Harus juara, harus hebat, harus nilainya 10. Efek daripada ini, anak ini bisa menjadi negatif, menjadi minder, menjadi pencari pelampiasan. Pencari pelampiasan apa? Dia akan mencari ketenangan di luar, mencari kedamaian di luar, mencari perlindungan di luar, mencari sesuatu yang menganggap dia berharga di luar. Efeknya itu kalau ketemu yang baik, komunitas yang baik, kemungkinan anak ini akan menjadi baik. Misalnya orang-orang tertolak ketemu dengan orang-orang yang sudah tertolak, kemudian yang orang yang pernah mengalami tertolak ini
sudah melakukan pemulihan, sudah mengalami pemulihan. Nah, ketemu yang tertolak ini, ketemu orang yang mengalami pemulihan, kemungkinan dia bisa pulih. Tetapi sebaliknya, orang ini sudah tertolak, dia tertolak, ketemu, maka pelampiasannya apa? Melakukan kejahatan. Karena klop mereka bersama ya? Iya, kekuatannya bertambah. Kekuatan bertambah. Ada teman untuk melampiaskan amarah. Iya. Ada teman untuk melampiaskan kekesalan. Ada teman untuk melampiaskan kebencian. Dan ini sangat bahaya. Contoh beberapa waktu lalu kita mendengar misalnya ada pemuda mendekati wanita, memperkosanya, kemudian membunuh. Dan dia melakukan itu bukan hanya sekali, masih muda. Kemudian ketika diinterogasi, ditanya kenapa melakukan itu. Karena dia bilang, saya membalaskan sakit hati saya. Membalaskan amarah saya. Saya kalau melakukan itu saya merasa puas. Nah, itu. Karena ternyata dia diperlakukan tidak baik oleh ibunya. Jadi dia sangat benci sekali sama wanita. Dia marah sama perempuan. Sehingga dia lakukan itu kepada perempuan. Nah, itu. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau dia tidak sanggup melawan di rumah, dia akan melawan di luar. Sudah besar ada kesempatan, dia akan melakukan perlawanan itu. Kemudian selain itu dia akan menjadi kecenderungan orang-orang yang diperlakukan tidak baik, yang menyebabkan dia menjadi sangat terluka. Kecenderungan orang-orang ini adalah berperilaku negatif, berperilaku yang tidak maksimal, berperilaku sebagaimana dia alami. Misalnya dia kekerasan di rumah, dia akan melakukan kekerasan di luar. Dia akan menjadi kecenderungan beringas. Kalau di rumah dia misalnya bapaknya banyak uang, dia tidak mau dikasih jajan, dia akan melampiaskan itu ke depan, kelak di luar. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari. Ada suatu peristiwa di mana orang tua mendidik anaknya dengan cara yang aneh. Contoh begini, kamu boleh di sekolah itu hanya jajan, hanya makan makanan yang dibawa dari rumah. Jadi tidak dikasih uang jajan. Karena bagi orang tua uang jajan itu tidak higienis, tidak baik. Cukup makan yang paling bersih yang dari rumah ini. Ketika SD diperlakukan begitu, si anak masih bisa terima. Walaupun sebenarnya sudah ada rusak di dalam sistem tubuhnya, dirinya. SMP kelas 2 dia memberontak. Kenapa? Di SD kelas 2 itu dia sudah sering ditraktir temannya. Sementara dia tidak pernah mentraktir temannya. Dia hanya makan nasi kotak yang dibawanya dari rumah. Bagi si ibu ya benar itu, benar, baik. Tapi bagi si anak itu rusak. Kenapa? Karena si anak kan berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang, melihat teman-temannya. Kadang-kadang teman-temannya kan tidak mau tahu itu apa yang terjadi di sana. Yang jelasnya teman-temannya berkata, "Ih, anak mami, ih, anak yang bagaimana?" Kemudian dia mau mentraktir temannya. Dia kan selalu traktir. Dia tidak pernah mentraktir temannya. Karena dia nggak punya uang misalnya. Akibatnya apa? Dia marah. Dia marah. Sampai suatu ketika dia mencuri jadinya. Kenapa dia mencuri?
Karena dia tidak tahu bagaimana, mencurilah uang orang tuanya. Mencuri emas-emasnya dijual. Karena ketika diselidiki ternyata si anak merasa malu, merasa minder. Kok aku tidak megang uang, teman-temanku semua punya uang, kok aku hanya makan yang dibawa oleh dari rumah. Nah, itu salah satu contoh. Akhirnya anak itu menjadi nakal. Karena sudah memulihkannya susah, akibatnya menjadi bisa narkoba. Pelampiasannya adalah ke orang-orang yang negatif begitu. Jadi hal-hal negatif lah yang terjadi. Kecenderungan akibatnya perlakuan orang tua itu akhirnya negatif. Iya. Kira-kira Pak, kalau orang yang sudah sangat terluka, anak yang sudah sangat kecewa dengan perlakuan dari orang tua, itu bisa dipulihkan nggak Pak? Bagaimana kira-kira cara memulihkan anak-anak yang terluka seperti ini? Dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk memulihkan? Kadang-kadang orang anak-anak yang sudah terlalu luka kadang-kadang sulit memulihkannya. Cara yang paling baik pertama adalah merubah perilaku orang tua, cara orang tua mendidik anak itu. Mengevaluasi apa yang salah. Yang kedua adalah meminta pihak ketiga, orang lain. Dalam hal ini misalnya pendeta atau ahli konselor atau orang-orang yang mempunyai keahlian di dalam psikologi, konselor. Membantu. Kemudian dicari sumbernya. Apa sih? Kemudian bagaimana membenahinya. Kalau sudah parah memang membutuhkan waktu. Kemudian diharapkan si anak itu masuk dalam komunitas, misalnya komunitas kepemudaan di gereja, itu penting. Jadi menolong dia bukan hanya 1-2 orang, bukan orang tua, komunitas, orang-orang pemuda gereja itu. Maka peranan orang tua itu mendekati orang-orang sekitarnya untuk menolong dia, itu harus ditolong, ya, ditolong. Jangan merasa anak sudah enggak karu-karuan merasa pula paling benar. Enggak ada masalah. Padahal sudah masalah besar di dalam anak itu. Kemudian bagaimana membawa dia. Ya. Tidak terus-menerus seperti istilahnya itu terlalu protek. Terlalu segala-galanya tidak bisa dilakukan oleh anak. Semua harus mengikuti petunjuk orang tua. Itu namanya diproteksi. Terlalu protek. Tidak ada kebebasan. Tetapi juga tidak boleh terlalu bebas. Ya. Terlalu juga bebas salah. Makanya seperti anak-anakku selalu bilang, udah kalian pergi ke rumah temanmu. Bila perlu diantar. Karena apa? Manusia itu juga butuh sosial, teman-teman. Jadi kita arahkan, ayo mencari teman, ayo bergaul. Mungkin anak saya terlalu nyaman di rumah kali ya, sehingga nggak begitu senang keluyuran ya. Karena memang diciptakan di rumah senyaman mungkin, karena di rumah itulah mereka harus berkembang. Ya, kalau anak itu terlalu protek semua tidak bisa dikerjakan itu salah. Karena dia juga punya kreasi, dia punya cara pandang, dia punya masa depan, dia punya keinginan. Sama seperti kita. Kita ingin bebas, anak juga ingin bebas. Kita ingin dilindungi, anak juga ingin dilindungi.
Kita ingin berkreasi, anak juga ingin berkreasi. Kita ingin dihormati, anak pun ingin dihormati. Orang tua harus menghormati anak. Ya, bagaimana supaya anak itu juga merasa dihormati. Tidak mentang-mentang kita orang tua suka-suka hati, menganggap anak itu tidak ada apa-apa. Dihormati, disayang, dipeluk, ya. Karena itu butuh bahasa tubuh. Tubuh kita betul-betul menyatu dengan anak-anak. Merasa anak-anak itu dihargai di rumah. Merasa anak-anak itu disayangi di rumah. Merasa anak-anak itu dibutuhkan di rumah. Merasa anak-anak itu dibutuhkan di lingkungan gerejanya. Anak itu dibutuhkan di lingkungan sekolah. Jadi orang tua harus mendorong selalu dengan itu. Kadang-kadang kalau sudah parah, anak-anak tidak membutuhkan nasihat. Karena kalau sudah lukanya terlalu dalam, dia tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kerjasama antara orang tua, antara pihak teman-teman dia, antara gereja, antara pihak sekolah yang saling menopang, mendorong, ya. Anak-anak itu perlu disiplin. Anak-anak itu juga perlu nyaman. Anak-anak juga perlu diawasi. Anak-anak juga perlu kebebasan. Anak-anak juga perlu dia ingin berekspresi seperti orang dewasa. Tetapi kadang-kadang mereka tidak tahu caranya. Karena usia, karena pengalaman, karena jam terbang. Karena itu orang tualah yang memotivasi, memberi wawasan, mendorong dan mengangkat mereka. Itu penting sekali. Dalam 2 Korintus pasal ke-5, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita yang salah, belum pernah, tidak melakukan hal yang baik kepada anak-anak, coba kita koreksi diri. Kemudian kalau anak-anak sudah parah dan sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, diberi dorongan supaya dia bisa bertemu, menerima Sang Juru Selamat. Karena sehebat apapun pola orang tua, sehebat apapun cara kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam. Kita tidak bisa mengikuti mereka 24 jam. Mereka juga punya dunianya masing-masing. Dia juga punya keinginan masing-masing. Karena itu kita meminta kepada Allah, Sang Juru Selamat, Sang Pencipta dia, untuk ikut. Kalau tadi saya katakan orang tua, gereja, dan juga sekolah ikut membantu, lingkungannya ikut membantu, maka kita juga terus berseru untuk Allah membantu dia. Bagaimana anak itu supaya bisa berdamai kepada dirinya. Bagaimana anak itu bisa berdamai dengan orang tuanya. Bagaimana anak itu bisa berdamai dengan Tuhan, Sang Pencipta dia. Karena anak-anak yang tertolak, anak-anak yang mengalami luka-luka batin membutuhkan kedamaian, membutuhkan kasih, membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan.
pertolongan dari orang tua, pertolongan dari lingkungan, pertolongan dari sekolah, dan pertolongan datangnya dari Tuhan. Penting sekali, karena hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi dia. Karena itu, bawa anak-anak itu dari kecil sampai dewasa dan perlakukan mereka seperti mutiara. Jangan kita perlakukan harta sangat mahal, dilindungi sangat mahal, dijaga oleh satpam sangat mahal, dijaga security dan semua begitu sangat mahal. Tetapi anak kita tidak jaga seperti itu. Kita biarkan mereka, kita tidak perhatikan. Harta benda kita perhatikan, anak tidak diperhatikan. Harta benda kita beri waktu, anak kita tidak beri waktu. Sehingga anak itu menjadi rusak. Saya punya pengalaman kenal dengan seorang sangat kenal dari keluarga yang secara materi tidak punya kekurangan apapun, berlimpah. Tetapi dalam proses perjalanan mulai dia lahir sampai dia dewasa, orang tua tidak pernah memperhatikan dia. Semua hanya dibawa jawaban materi. Dari mulai SMP dia sudah dikasih mobil, dikasih semuanya. Ketika si orang tua meninggal, maka si anak kaget. Dia tidak tahu mengadu kepada siapa. Dia tidak tahu mengerti bagaimana. Dia hanya tahu mengeluarkan uang tanpa dia tahu bagaimana mencari uang, mendatangkan uang. Dia hanya tahu pengeluaran, tapi dia tidak tahu pemasukan. Karena dia tidak punya kesiapan. Karena dia tidak pernah melihat. Karena si orang tua, si ayah dan si ibu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai kepada titik habis harta orang tua. Orang tuanya meninggal, habis hartanya. Sehingga anak ini memulai merintis dari awal sebagai tukang ojek. Kelihatannya dramatis sekali, tetapi itulah kenyataan. Itu banyak contoh terjadi seperti itu. Karena itu, apa sih yang mau dicari hidup? Uang tidak bisa menjawab segala-galanya. Kekayaan tidak bisa menjawab segala-galanya. Tapi ketenangan batin, kepuasan batin, itulah yang terpenting. Kepuasan batin sangat penting bagi anak, sehingga dia nyaman dan berkreasi dan berekspresi. Sehingga perilaku-perilaku negatif, janganlah dia lebih banyak mendapatkan perilaku negatif daripada yang positif. Perkataan yang baik, kasih yang baik, dan semua yang baik itu dia cerna, bertumbuh, dan bertumbuh. Akhirnya dia menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang membanggakan. Ya, gitu. Luar biasa Pak Sahat ya. Menjadi anak yang baik itu harus diawali dari pendidikan dalam keluarga. Seperti itu ya. Baik saudara, kita sudah mendengarkan tadi panjang lebar, Pak Sahat sudah menguraikan bagaimana anak yang mengalami luka-luka batin di dalam hidupnya. Dan intinya seperti firman Allah tadi mengatakan, damai ya, berdamai dengan diri. Dan itu yang sangat penting dan harus diketahui oleh orang tua. Kita sebagai orang tua harus menolong anak kita, mendidik mereka dengan benar sejak ada di dalam rumah, sejak mereka kecil. Karena itulah peran kita yang sangat penting. Dan mungkin saat ini juga ada anak-anak yang merasa terluka, yang belum dipulihkan. Mari seperti firman katakan tadi, datanglah kepada Tuhan, berdamailah.
berdamailah dengan diri, berdamai dengan orang tua, dengan orang yang melukai, karena disitulah kunci saudara akan merasakan damai sejahtera itu daripada Tuhan. Terima kasih.